Selamat malam dan juga selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Teman-teman, hari ini saya akan membacakan sebuah cerita mengenai sepasang cowok dan cewek ini. Kebetulan keduanya bekerja di sebuah rumah sakit yang kemudian melewati suatu daerah pemakaman dan ya, bisa ditebak mereka mengalami sesuatu di sana. Oke, langsung saja. Jakarta Timur 2008. Ketika malam merambat turun dan hiruk-pikuk kota mulai melebur dalam kesunyian, ada sudut-sudut yang terlupakan oleh cahaya. Jalan-jalan sempit yang membelah tanah peristirahatan terakhir manusia. Salah satunya sebuah jalur sunyi yang melintas di antara dua kompleks pemakaman besar. Makam Tionghoa di sisi kiri dan pemakaman Muslim di sisi kanan. Di jalan itu sesuatu yang tak terlihat sedang menunggu. Ya, sebut saja namanya Davin, seorang perawat muda. Dia menatap langit malam dari balik helmnya. Suara mesin motornya mengiringi detak jantung yang tak stabil. Di belakangnya duduk Nadine, rekan kerja yang diam-diam telah mengisi ruang hatinya. Malam itu Nadine terlihat lebih pucat dari biasanya. Ia baru saja melewati dinas sore yang melelahkan, dan sejak jam 8 sudah beberapa kali mual. Davinlah yang menggandengnya ke UGD dan menunggu sampai Nadine cukup kuat untuk pulang. "Gue anterin ya, jangan naik taksi, apalagi sendiri malam-malam begini," kata Davin ketika mereka keluar dari gedung rumah sakit. Nadine hanya mengangguk lemah. Tak ada senyum, hanya sorot mata yang tak enak dilihat, seperti sedang menyimpan sesuatu. Sepanjang perjalanan, tubuh Nadine tampak gemetar. Mereka sempat berhenti 2 kali karena ia muntah di pinggir jalan. Di perhentian ketiga, mereka menepi di sebuah warung remang-remang. Davin membelikan air mineral, sementara si pemilik warung, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, menyeringai saat melihat Nadine membungkuk lemas di samping motor. "Istrinya lagi ngidam ya, Mas? Masih muda kelihatannya." Davin hanya tertawa canggung. Nadine tidak menanggapi. Ia terus menatap jalan gelap di depan mereka. Di kejauhan, jalan itu menyusup di antara pepohonan besar dan nisan-nisan batu yang bersinar pucat disinari bulan setengah lingkaran. Lewat situ aja ya, lebih cepet," kata Davin sambil menunjuk jalur kuburan. Nadine menatapnya, ragu, tapi tubuhnya terlalu lelah untuk membantah. Mereka memasuki jalan itu. Di kiri dan kanan, makam-makam berdiri sunyi. Bayangannya merayap di tanah, seperti tangan yang ingin mencengkeram. Angin dingin mengalir aneh, bukan seperti angin biasa, tapi seperti napas, pelan dan menusuk. Sejak di rumah sakit tadi, sebenarnya Nadine sudah merasa tidak nyaman. Salah satu pasien di IGD sempat berteriak histeris dan menunjuk ke langit-langit, berkata bahwa ada perempuan putih menggantung. Saat itu Nadine hanya mengira pasiennya mengalami halusinasi. Tapi entah kenapa, perasaan tak enak itu masih mengikutinya sampai sekarang. Davin juga mengalami keanehan. Jam digital di pergelangan tangannya tiba-tiba mati. Lampunya padam dan angka menunjukkan waktu yang tidak wajar. 22:22. Lalu berkedip cepat seperti rusak. Speedometer motor yang biasanya stabil malam itu naik turun seperti jarum kompas gila. Ia tak ingin membuat Nadine makin khawatir,
Jadi semua ia pendam sendiri. Davin mencoba memecah keheningan, berkata iseng, Nat, lihat deh. Itu putih-putih di atas pohon. Kuntilanak kali. Nadine spontan memeluk pinggang Davin erat-erat. Tubuhnya kaku seperti kayu. Davin tersenyum puas. Tapi senyumnya perlahan memudar ketika sesuatu menghantam penciumannya. Wangi melati. Terlalu tajam. Terlalu nyata. Kamu nyium bau melati gak? Bisiknya pelan. Tak ada jawaban. Hanya pelukan Nadine yang makin erat. Davin menoleh sedikit. Kepala Nadine kini bersandar di bahunya, tertunduk. Ia bisa merasakan napasnya, atau sesuatu yang menyerupai napas, menyentuh lehernya dengan suhu yang ganjil. Sesaat kemudian, motor mereka melintasi bagian terdalam jalan itu. Lampu jalan satu persatu meredup, seperti kehabisan tenaga. Dari sudut matanya, Davin melihat sesuatu. Bayangan berkelebat cepat melintasi jalan di depan mereka. Ia hanya sempat melihat kain putih melambai seperti bendera yang jatuh perlahan. Ketika ia menoleh, bayangan itu sudah hilang. Tapi udara terasa lebih dingin dan lebih padat. Ia mencoba mempercepat motor, namun mesin motor malah tersendat. Motor tersentak pelan, seolah sedang menanjak, padahal jalan rata. Speedometer kembali mati total. Davin mulai berkeringat, meskipun angin malam begitu menusuk. Untungnya mereka sampai di rumah Nadine. Perempuan itu turun dari motor tanpa berkata apapun. Baru setelah melangkah ke teras, ia menoleh dan memukul bahu Davin. "Kamu gila ya?" teriaknya. "Tadi pas kamu ngomong bau melati, aku nengok ke kiri. Dan di sana tadi, di tengah makam, ada perempuan berdiri. Tapi bukan berdiri, dia melayang. Gaun putih, rambut panjang sampai tanah. Matanya itu seperti melotot ke kita." Davin mematung. "Aku gak lihat apa-apa, makanya diam. Aku takut." "Jangan pernah lewatin jalan itu lagi, Vin," ujarnya sebelum masuk dan mengunci pintu. Dalam perjalanan pulang, Davin berusaha menertawakan semuanya. Mungkin memang Nadine terlalu sensitif. Mungkin dia cuma kecapean. Tapi kemudian wangi itu kembali, melati, dan kali ini lebih menusuk, lebih dalam, dan motor terasa berat, bahkan sangat berat, seolah ada yang duduk di jok belakang. Davin tak menoleh. Ia tak berani. Tapi ia tahu sesuatu ada di sana, mengikutinya, menempel pada bayangannya. Dengan tangan gemetar, ia mulai membaca ayat kursi dan surat pendek. Mulutnya tercekat, suaranya bergetar. Setelah beberapa menit, wangi itu perlahan memudar dan motor kembali ringan. Sejak malam itu, Davin tak pernah lagi lewat jalan itu. Dan ia tak pernah lagi bercanda soal dunia yang tak terlihat. Karena ia sadar, begitu kau menyebut namanya, mereka mendengarnya. Dan begitu mereka mendekat, tak mudah untuk membuat mereka pergi. Oke, segitu dulu cerita horor kita di malam hari ini. Semoga itu bisa menghibur kalian semua. Kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.
berisik di tengah malam, cerita tentang gelapnya dunia, tangis sunyi, langkah menggema, misteri gelap di balik jendela. Rumah ini penuh cerita kelam, temani malam penuh rahasia. Dengar kisah